Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fia Anggraisari. Saya mahasiswa Universitas Jambi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pajak penghasilan pasal 21. Dosen pengampu saya yaitu Dr. Wirmi Eka Putra SMSI dan Ibu Restuhanin Anissa SEMK. Nah, mengapa sih PPh Pasal 21 itu ada? Yang pertama, PPh Pasal 21 adalah pajak penghasilan atas orang pribadi berupa gaji, upah, honorarium, dan kegiatan lainnya. Pemotongan pajak ini memakai sistem withholding tax, pajak dipotong langsung oleh pihak ketiga, misalnya perusahaan dasar. Hukum dasar dari PPh Pasal 21 yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983. Nah, pokok-pokok pembahasan. Yang pertama, kita akan membahas apa itu PPh Pasal 21. Yang kedua, siapa subjek dan objeknya. Yang ketiga, bagaimana mekanisme dan tarifnya. Yang keempat, apa saja kewajiban pemotong. Dan yang terakhir, apa saja penghasilan tidak kena pajak. Nah, apa itu PPh Pasal 21? PPh Pasal 21 adalah pajak yang dipotong oleh penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, dan tunjangan atau pembayaran lain terkait pekerjaan, jabatan, jasa, dan kegiatan yang diterima orang pribadi. Subjek pajak dalam negeri. Nah, pemotongan PPh Pasal 21 maupun PPh Pasal 26 adalah wajib pajak orang pribadi atau badan termasuk bentuk usaha tetap yang berkewajiban melakukan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan. Nah, subjek pajak penghasilan pasal 21. Yang pertama yaitu pegawai tetap dan tidak tetap. Lalu yang kedua, penerima pesangon pensiun dan tunjangan hari tua. Yang ketiga, bukan pegawai, misalnya tenaga ahli seperti dokter, pengacara, dan konsultan, seniman, olahragawan, dan pengajar. Lalu yang terakhir ada peserta kegiatan seperti lomba, rapat, pelatihan, dan magang. Nah, objek pajak penghasilan pasal 21. Objek pajak penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan yang ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk mengonsumsi atau untuk menambah kekayaan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Di sini ada tiga. Yang pertama, semua jenis penghasilan baik teratur seperti gaji dan tunjangan tetap, maupun tidak teratur seperti bonus THR dan gratifikasi. Lalu yang kedua, ada honorarium, komisi, dan fee. Dan terakhir ada seperti pesangon dan manfaat pensiunan. Nah, penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Yang pertama, ada santunan asuransi seperti asuransi kesehatan, kecelakaan jiwa, dwiguna, dan beasiswa. Lalu yang kedua, ada natura atau kenikmatan dari wajib pajak atau pemerintah, PPh, final, atau rumah khusus. Lalu yang kedua, ada iuran pensiun JHT seperti BPJS. Nah, penyelenggaranya itu harus resmi. Yang terakhir, ada zakat atau sumbangan wajib dari lembaga resmi pemerintah. Mekanisme dan tarif pemotongan PPh Pasal 21. Nah, PPh Pasal 21 dikenakan atas penghasilan pegawai tetap, penerima pensiunan, pegawai tidak tetap, tenaga lepas, bukan pegawai berkesinambungan, tenaga ahli, komisaris atau pengawas, pegawai hingga peserta pensiun. PKP dihitung dari penghasilan bruto dikurang biaya dari PTKP dengan ketentuan seperti 50% bruto atau tenaga ahli atau bruto penuh untuk imbalan tidak teratur berdasarkan Undang-Undang HPB 2022. Tarif progresif orang pribadi adalah 5% sampai 60 juta, 50% 60 juta sampai 250 juta, 25% 250 juta sampai 500 juta, 30% 500 juta sampai 5 miliar, dan yang terakhir 35% sampai 5 miliar. Nah, kewajiban pemotong PPh Pasal 21. Memotong pajak wajib mendaftarkan diri ke KPP, lalu mengambil formulir yang diperlukan, serta menghitung, memotong, dan menyetorkan PPh 21 paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya melalui SSP ke bank atau pos yang ditunjuk. Selanjutnya, wajib melaporkan penyetoran tersebut melalui SPT, masa ke KPP paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya meskipun nihil. Pemotong juga wajib memberikan bukti pemotong PPh 21 kepada penerima penghasilan seperti pegawai tetap, penerima pensiun, tenaga lepas, pesangon, JHT, dana pensiun, dan lainnya sesuai formulir DJP, yaitu maksimal 2 bulan setelah tahun pajak berakhir atau 1 bulan setelah pegawai berhenti bekerja atau pensiun. Nah, kesimpulan dari presentasi di atas adalah pajak penghasilan merupakan pajak yang dikenakan pada subjek pajak, penghasilan dalam 1 tahun pajak atau bagian tahun pajak. PPh Pasal 21 merupakan pajak penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, pesangon, uang pensiun, serta pembayaran lain yang diterima orang pribadi. Subjek pajak dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan. Sedangkan subjek PPh 21 merupakan pegawai, pensiun, penerima pesangon, atau jaminan hari tua, dan bukan pegawai penerima penghasilan terkait pekerjaan. Nah, objek PPh Pasal 21 adalah seluruh penghasilan tersebut, baik yang teratur maupun tidak teratur, termasuk pesangon dan tunjangan yang diberikan sekaligus. Adapun yang tidak dikenakan PPh 21 antara lain manfaat asuransi,
Natuna, kenikmatan iuran pensiun zakat melalui lembaga resmi dan siswa yang memenuhi ketentuan. Nah, sumber-sumber yang saya dapatkan untuk presentasi di atas yaitu resmi 2019, lalu ada Mariasmo 2018. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Semoga ilmu yang saya berikan bermanfaat. Bila ada salah penulis atau salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.